Selamat sore. Saya pertama-tama yang mengucapkan terima kasih atas semangat kalian ya, semangat teman-teman mahasiswa Cipayung Plus untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi, sehingga bentuk saya itu respon baik dengan kalian semua. Saya di sini sudah menunggu dari jam 12 ya. Saya membatalkan kegiatan-kegiatan yang lain hanya untuk menerima kalian. Ini bentuk keseriusan saya ya. Ini bentuk keseriusan saya ya. Sehingga saya menunggu dari tadi, walaupun terlambat saya masih chat, tolong dong kalau bisa lebih cepat lagi datang ya. Tapi karena memang masih menyampaikan aspirasi, yang udah saya tunggu aja saya bilang gitu. Yang kedua, adik-adik sekalian yang harus diketahui bahwa ya sebagai Bupati Sumba Barat Daya, sebagai pemerintah, kami ini harus membuat kebijakan itu yang berpihak kepada seluruh ya komponen masyarakat. Tidak hanya kepada mahasiswa, tidak kepada masyarakat kecil, tapi kepada seluruh masyarakat. Ya, kepada seluruh. Jadi apapun yang kita buat, kebijakan apapun yang kita buat itu harus bisa ya menjadi penyejuk bagi seluruh masyarakat, ya, seluruh komponen masyarakat. Sehingga hari ini mahasiswa datang saya terima, nanti juga begitu ya, masyarakat datang saya terima ya, pedagang datang saya terima, UMKM datang saya terima ya, siapapun yang datang saya pasti akan terima, dan semua masukannya akan menjadi catatan penting. Ini saya catat ya, tidak main-main ya, saya catat, dan tentu akan ada langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan ya. Berikutnya adik-adik sekalian, untuk diketahui sampai dengan hari ini tanggal 10 saya baru menjabat 6 bulan 10 hari. Baru 6 bulan 10 hari ya. RPJMD kami baru mau diketok ya. Ini diikuti bisa diikuti ya. Jadi saya baru menjabat 6 bulan ya. Sehingga ini bisa adik-adik ikuti 6 bulan ini ya. Adik-adik bisa lihat bupati, wakil bupati, seluruh ya perangkat yang ada tuh kerja apa, adik-adik bisa lihat, bisa pantau, bisa turun. Bahkan kenapa saya aktif di medsos? Itu sebuah ya laporan saya kepada publik ya. Medsos itu ada Facebook, Instagram, TikTok. Itu bagian saya memberikan laporan kepada publik apa yang sedang saya lakukan. Saya bukan orang munafik, saya bukan bupati yang munafik ya, hanya menunjukkan hal baik, tapi hal-hal sisi pribadi saya tidak saya tunjukkan biar masyarakat tahu apa yang sedang saya kerjakan ya. Ini tolong dicatat. Kalau saya mau bisa aja, saya kumpul yang tertentu saja, saya mau di TikTok bisa ya, saya buat pencitraan bisa, tapi tidak ya. Bupati juga manusia, saya punya sisi lain juga yang harus diketahui oleh publik ya. 20 jam saya bekerja dalam satu hari, 4 jam saya tidur, 1 menit saya TikTok. Apakah itu salah? Saya butuh refreshing ya. Saya juga butuh untuk bagaimana otak saya bisa tenang bekerja memikirkan rakyat 301.000 masyarakat Sumba Barat Daya dengan berbagai persoalan ya. Saya tidak pernah malu-malu Bapak Ibu. Untuk apa adik-adik saya mau malu? Tunjukkan yang baik-baik kalian ya. Lebih baik kalian update apa adanya Bupati Sumba Barat Daya. Dan TikTok itu adalah sarana yang legal untuk digunakan oleh siapapun untuk bisa menyampaikan ya informasi apapun, dan silakan adik-adik lihat di TikTok saya apa yang saya lakukan ya. Saya kasih tahu kalian, saya tidur 20 jam, 4 jam, saya tidur 4 jam, 20 jam saya bekerja, tapi saya tidak pernah protes. Saya merasa sukacita karena memang itu tugas tanggung jawab saya untuk melayani masyarakat ya. Dan sebelum saya menjawab semua pertanyaan ya, saya hargai kalian datang dengan etika semua ya, tapi saya minta juga ya, saya minta juga kalian juga harus punya etika ya, berhadapan dengan bupati, berhadapan dengan saya. Saya juga selain bupati, saya rakyat biasa ya, yang harus dihargai. Saya mau bilang, saya tidak pernah takut ya, saya tidak takut ya, saya tidak takut ya, saya tidak takut. Kalau kalian datang dengan etika, saya hadapi kalian dengan etika. Kalau datang dengan anarkis, saya akan lawan ya, saya akan lawan ya. Saya tidak pernah takut ya. Saya sudah pernah jadi aktivis, sudah pernah lewat seperti kalian kemarin ya. Kenapa saya bernahan di sini? Saya tunggu di sini karena saya punya kegelisahan sama dengan kalian ya. Kalau saya mau duduk diam-diam adik-adik ya, saya bisa tinggal. Saya cukup saya jadi ibu rumah tangga bisa. Tapi kenapa saya harus melakukan perjuangan? Karena saya punya kegelisahan yang sama. Saya ingin menjadi putra daerah yang punya kontribusi untuk daerah ini ya. Tapi semuanya butuh proses ya. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Hari ini kita bicara, besok kita jadi ya. Kita diikat oleh aturan ya. Ada aturan yang mengatur kita, ada batasan kewenangan yang harus kita pahami. Kalau dibilang saya diberikan kewenangan penuh mau ambil kebijakan apapun, hari ini saya ambil kebijakan. Tapi apakah saya harus melanggar aturan, melanggar hukum? Oh tentu tidak. Ya.
Saya harus taat terhadap hukum. Ya. Sehingga apa saja yang melawan hukum saya akan lawan. Ya. Tidak bisa kompromi dengan saya urusan hukum. Kalau bersalah salah, melanggar undang-undang hukum hidup, diadili, tidak bisa. Ya. Jangan suruh saya main-main dengan hukum dengan aturan. Itu sikap saya. Ya. Tapi kalau mencari solusi, pasti saya akan cari solusi. Ya. Ini saya tegaskan kepada kalian. Ya. Saya tunggu di sini, memang saya berharap bertemu dengan kalian. Saya ingin mendengar masukan apa sebenarnya. Dan saya suka ketika kalian menyampaikan aspirasi, saran, masukan, karena ini juga menjadi sebuah booster bagi saya. Ketika saya bicara dengan teman-teman pimpinan OPD, teman-teman juga ya akan merasa dukung. Oh ya, karena memang ini menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu kita tidak lanjut. Ya. Kami baru 6 bulan adik-adik sekalian. Ya. Kalau saya sudah 3 tahun, 4 tahun, tidak ada progres, oke. Adik-adik mau saya kasih tahu ya, saya tidak sukses 1 periode, jangan pernah harap saya maju periode kedua. Ya. Jangan pernah harap. Saya tidak berhasil periode pertama, saya tidak akan maju periode kedua. Tidak perlu kalian untuk berlomba-lomba mendukung saya. Itu kalian ketahui ya. Tidak perlu. Jangan adik-adik ya. Saya akan mengukur diri saya sejauh mana kemampuan saya untuk membangun daerah ini. Kalau saya tidak mampu ya, saya tidak akan maju. Sorry ya, mohon maaf. Untuk apa? Kita kasih orang punya kemampuan. Cari putra-putra terbaik yang bekerja untuk daerah ini. Adik-adik bisa lihat saya kerja 20 jam. Saya terima tamu masyarakat itu di Rujak. Siapa yang bilang saya tidak tinggal di Rujak? Saya tinggal di Rujak kok, ya. Dengan segala keterbatasan. Boleh masuk Rujak, lihat fasilitas apa yang ada di Rujak. Kalian lihat, ya. Mungkin kalau kalian lihat, kalian nanti bilang, wah, nama ini, ya, saya punya rumah mewah, ya. Tapi saya datang di Rujak. Mohon maaf, ya. Dengan segala keterbatasan yang ada. Dan saya tidak bisa memaksakan, ya. Harus begini, ya udah. Kalau memang belum saatnya, masih kita ada beberapa hal yang perlu kita ini, ya tidak bisa kita paksakan. Silakan adik-adik lihat ke Rujak. Lihat, saya terima tamu sampai jam 2 malam. Selasa, Kamis, jadwal saya terima tamu. Ya, boleh datang hari Selasa, Kamis, lihat. Saya kasih makan masyarakat, tidak ada masalah. Keluarga pribadi tidak ada masalah. Adik-adik mau tahu berapa sih gaji bupati? 5 juta. Berapa perjalanan dinas saya? 170.000. Bisa izin Ibu? Dengan bisa jelaskan? Begini Ibu, maksudnya ini sudah menjadi tanggung jawab moral. Ya. Ibu, kami sampaikan. Tinggal to the point saja. Oke. Tapi apa yang menjadi poin-poin Bukan. penyampaian kami? Iya, oke. Kalau kita larut ke situ, ini Tidak. sudah menjadi Begini kewajiban. adik dengar. Artinya sudah menjadi kewajiban Iya, sebagai bukan. bupati. Dan Ini, bupati itu dengar. harus melakukan Dengar. pendekatan secara humanis Ya, dan bukan. menanggapi setiap aspirasi yang Iya, disampaikan. bukan Anda. Betul. Kalau misalnya dengan marah-marah begini, Bukan. kami tujuannya baik kok Ibu. Iya, dengar maksud saya, biar kalian ikuti. Saya tadi mendengar semua kalian ngomong, ya toh? Saya dengar, saya catat loh, ya. Biar kalian ikuti, ya. Ini tadi bicara tunjangan. Berapa SPPD Bupati? 170.000. Satu hari saya mengunjungi 5 titik, saya hanya dibayar 1 titik. Biar ada yang ikuti, ya. Ini kondisi yang ada dengan segala efisiensi anggaran yang perlu kita taat, adik-adik harus ikuti, ya. Saya bukan mengatakan ini, saya marah, tidak. Saya mau sampaikan biar kalian ikuti kondisi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Keterbatasan anggaran, kami melakukan upaya-upaya lagi menggali sumber pendapatan asli daerah. Menggali sumber lewat pariwisata, investasi, ya, pajak, retribusi, ya, retribusi online, pasar-pasar kami tata. Ini kami lagi berupaya menggali sumber pendapatan asli daerah untuk membangun kemandirian di Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Ya, ini dari ikuti semua. Dan tadi kan ngomong tidak tinggal di Rujak. Saya bicara ini langsung jawab. Jadi kan Begini Ibu, maksudnya ada Ibu sudah tahu nih konsekuensi atau resiko ini. ya, Sebagai pemimpin ketika menjadi pelayan publik ini sudah konsekuensi apa yang dijelaskan. Tentunya bukan kami tanya itu Bu. ya. Kami sudah tahu apapun alasannya. Begini Bu, konsekuensi logisnya ketika Ibu memilih menjadi seorang bupati sudah tahu konsekuensi itu dan sudah siap Ya. secara jasmani dan rohani untuk melayani masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Sehingga kemudian kehadiran kami hari ini ada keluhan dan keresahan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Daya, lalu kemudian kami sampaikan di Ibu bagaimana tanggapannya, bagaimana langkah-langkah kebijakannya. Nah itu yang kami butuhkan dan kami harapkan Ya, gitu Bu. baik adik ya. Jadi sekalian saya jawab tadi itu masalah rumah jabatan tidak ditempati kan katanya bongkar aja. Saya sudah tidur rumah jabatan. Nah dia dengan segala keadaan saya sudah di sana dan melayani masyarakat. Ya, ikuti. Langsung satu terkait pasir. Betul. Beberapa bulan yang lalu adik-adik datang menyampaikan kepada saya masalah pasir dan kami sudah tidak tindak lanjut, ya. Kami sudah tindak lanjut, ya. Ada 2 opsi yang kami ambil. Langkah jangka pendek yaitu bagaimana kami meminta diskresi
dari pemerintah provinsi agar diberikan satu titik lokasi untuk pengambilan pasir. Daerah kita ini belum ada daerah tambang, untuk diketahui adik-adik ya. Kita berurusan dengan aturan juga ya. Kami sudah berupaya berkali-kali ya, berkali-kali meminta kepada gubernur. Saya sudah bahkan kemarin Sekda baru Fikon kembali lagi ya, untuk bisa diberikan diskresi agar ada satu titik di Pantai Marampu kita bisa ambil pasir. Itu langkah yang kami ambil ya. Hari ini diskresinya belum ada. Saya bilang lagi, kalau saya bukan berkedok atau alasan dengan regulasi. Kalau menjadi kewenangan saya, adik, hari ini juga saya ambil keputusan. Tapi saya bisa dibatasi dengan kewenangan. Ya, ini harus diingat. Yang kedua, untuk solusi jangka panjang, kami sudah berkoordinasi dengan pengusaha, ya, yang akan mengambil pasir dari Ngada. Kami sudah lakukan survei lokasi di Wekelo, ya, agar di situ menjadi tempat untuk bersandaran dermaga jeti. Bahkan kami sudah minta pengusahanya untuk segera mungkin, karena keterbatasan anggaran, Anda akan berinvestasi sini bagaimana bantu untuk pembangunan dermaga jeti. Beliau sanggupi. Kita sedang bicara bagaimana harga, ya, agar harga itu tidak memberatkan kepada masyarakat. Kita lagi hitung, ya, bagaimana pengiriman dari Ngada ke sini, ya. Berapa harga per rate, ya, sampai di sini kira-kira berapa biayanya, sampai di situ ada processing agar pasir nanti yang kita distribusikan ke masyarakat adalah pasir yang berkualitas. Ini kita sudah pikirkan semua, ya. Ini dalam proses adik, ya, sehingga memang butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran, dan kami akan lakukan upaya terus, ya, untuk segera mungkin bagaimana upaya jangka pendek ini bisa berhasil, dan jangka pendek hanya 6 bulan. Tidak bisa lama-lama, 6 bulan aja kami dikasih kebebasan. Setelah itu baru kami lakukan upaya-upaya lain, ya, untuk bisa mengadakan pasir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan ini sedang kami lakukan, kami menjajaki. Tidak bisa juga kita omong hari ini besok langsung jadi, ya. Semua butuh proses, dan bukan satu hal yang kita kerja. Berbagai hal juga sedang kami lakukan, ya. Berikutnya terkait dengan pasir. Kalau janji beasiswa, mohon maaf yang kemarin ada 2 orang beasiswa, saya tanya sudah dikasih masuk belum datanya? Bagaimana ibu belum kasih keluar mereka baru datanya mereka kasih masuk? Kenapa? Bagaimana mereka masih di dalam penjara? Ya. Bagaimana mereka mengurus data baru kasih masuk data? Ya, jadi begini ya. Kalau soal berhadapan dengan hukum, saya tidak bisa intervensi hukum. Tapi ketika ibu mengucapkan janji dengan gagah perkasa bahwa ibu percaya diri menyampaikan ke kami, kira-kira itu atas dasar apa? Percaya diri apa maksudnya? Ibu menyampaikan bahwa saya akan bebaskan mahasiswa dan akan diberikan beasiswa. Saya tidak bilang bebaskan. Saya Begini bu, ketika ibu memberikan beasiswa, dan ini lucu nih, ketika beasiswa diberikan apakah ada narapidana yang dapat beasiswa? Adik, dengar dulu. Ini kan lagi proses hukum, ya. Tetapi begini, ini perkuliahan sudah berjalan ibu, dan ibu Ya. ini saya rasa takut menepati janji. Kenapa? Dan pada saat ini kami bisa menilai ibu bupati ini adalah orang yang tidak mampu untuk menepati janji. Kenapa? Beasiswa siap, beasiswa ada. Bagaimana mereka dapat beasiswa sedangkan mereka masih di dalam Nah, sana? untuk suruh saya intervensi hukum tidak bisa. Karena apa? Sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup. Baru caranya ibu untuk memberikan mereka beasiswa kira-kira dengan cara seperti apa? Ya, setelah mereka berproses, Ketika mereka berproses selama 5 tahun. ya, kita lihat nanti, ya. Tapi saya tetap memberikan, ya. Jadi begini adik, ya. Izin Ibu, Ya. mungkin saya menanggapi sedikit terkait Ya. dengan hal ini. Ibu adalah wakil rakyat Ya, dan ibu betul. tahu tentang itu. Betul, ya. Jadi kebijakan, ya, untuk tidak mengambil pasir ini karena memang lingkungan kita sudah rusak adik, ya. Dan sekarang tidak bisa toleransi lagi, ya, sehingga dilarang untuk penambangan pasir, ya. Dan itu kami tahu ibu. Kan di desa Ategalo itu adik ada plang dipasang oleh pemerintah bahwa tidak boleh pengambilan pasir di tempat ini berdasarkan surat edaran bupati. Di setiap titik itu sudah ada pelarangan untuk tidak boleh mengambil pasir, ya. Itu sudah ada, ya. Boleh ada lihat ke Ategalo, apa kita perlu lihat sebentar, ya. Jadi sudah ada pelarangan, sudah disampaikan untuk tidak boleh, tetapi kan terus diambil, ya kan? Terus diambil adik, ya. Nah sekarang apakah sekarang contohnya perusakan lingkungan berlebihan terus adik suruh saya diam aja hanya demi alasan ekonomi? Tetapi begini, Ya. kalau berbicara tentang kerusakan lingkungan hidup, Kenapa? Di mana kambing hitam ya?
Aduh, seorang pemimpin besar mengeluarkan statement seperti ini, saya jadi lucu. Saya yang mana? Yang jelas ya, kemenangan masyarakat. Kalau Anda temukan dan itu bermasalah, silakan lapor kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan ada toleransi. Silakan, siapapun dia yang kerja, silakan lapor, ya, silakan lapor. Kalau memang itu yang ada kesalahan dalam spesifikasi penggunaan material, kalau melanggar aturan, silakan lapor. Saya tidak akan kompromi. Kalau melanggar aturan lapor, nggak apa-apa. Saya suka kalau kalian itu juga bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Saya suka. Adik mau tahu? Batas Ibu. Kapal batas? Oke, baik, saya harus lihat. Lanjut dulu terkait pasir dan terkait mahasiswa yang Ibu janjikan sendiri. Jangan Iya. kita lari dari konteks dulu. Saya kan mau jawab bagaimana kemudian saya lari, kan Ibu langsung lucu. merespon tapal batas soalnya. Lah, kan kamu bertanya, terus sekarang saya Ya, bertanya lanjut, yang Ibu, mana? lanjut. Ya, terkait dengan pasir ya, terkait dengan ruang mahasiswa, saya akan cek lagi sudah sejauh mana penanganannya, ya. Sejauh mana penanganannya Adik, kita akan melihat, ya, sejauh mana tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka berperan sebagai apa di situ? Itu dulu. Kita karena memang saya tidak mungkin mengintervensi hukum Adik. Karena kalian pasti butuh bupati yang tegas kan? Tidak main-main dengan hukum kan? Kamu mau suka saya Sangat Ibu, sangat. makanya ya saya akan bertindak untuk seadil-adilnya. Tapi jangan seadil-adilnya ketika Ya, saya sudah dapat laporan. Bahkan saya sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat Mekura dan Werilolo. Itu dulu 2 bulan yang lalu. Saya ingin tahu seperti apa sih kondisinya, itu masalahnya seperti apa. Bahkan saya sudah memanggil 2 camat, Camat Bejo Barat dan Camat Bejo Selatan, untuk saya dengar seperti apa duduk persoalannya. Dan kemarin ya kami sudah melakukan rapat. Ya, kami sudah melakukan rapat untuk melakukan tindak lanjut. Ya, nanti kami sudah putuskan tanggal 10 bulan depan, ya, untuk kita kembali ke perbatasan, kita lakukan penegasan. Karena berdasarkan keputusan Bupati Sumba Barat ketika itu Bapak Timulanggar sudah menentukan batas. Sehingga sebagai bupati saya tidak akan mentahkan keputusan itu, saya akan tetapkan tapal batas di situ. Ya, itu ya langkah yang kami ambil. Dan kami sudah melakukan, tidak bisa Adik ada laporan, saya langsung serta merta tanpa saya tahu dulu persoalan. Ya, sehingga saya pelajari semua dan kami sudah minta camat untuk melakukan pendekatan dengan kedua masyarakat yang ada, Mekura dan Werilolo. Ya, perwakilan masyarakat sudah datang juga minggu yang lalu di Rujak bertemu saya dan mereka bilang kami siap apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah. Kami butuh ketegasan. Sehingga saya bilang sekarang ini camat akan turun karena ada saksi. Saksi sejarah kan ada beberapa, ada yang sudah meninggal ya. Untuk kita pendekatan, karena kalau kita tidak pendekatan Adik ya, saya tidak tiba-tiba menggunakan kuasa juga tidak baik. Seolah-olah saya melantahi mereka ya.